Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara menginput data terutama untuk perusahaan dagang. Perusahaan kami bernama PT Geraha Indah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami. Saya Syifa Salsabila dengan NIM 17101121114. Saya Fitria Ayu Sugianti dengan NIM 17101112169. Saya Auditia Pratama dengan NIM 17101112199. Saya Klanira Uyani dengan NIM 1710112070. Untuk informasi umum terhadap PT Geraha Indah, alamat perusahaannya berada di Jalan Kemang Selatan, 1D nomor 20A, Kemang, Jakarta Selatan dengan kode pos 12730, lalu nomor teleponnya 021 7197766, dan jenis usahanya adalah pedagang umum. Dan PT Geraha Indah adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa. Perusahaan ini membeli barang dagang secara kredit dari beberapa vendor dan menjualnya secara kredit ataupun tunai ke beberapa toko dan pelanggan lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan jasa servis. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh PT Geraha Indah adalah sebagai berikut. Yang pertama, umum, periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Mata uang menggunakan rupiah. Yang kedua, pembelian. Termin pembayaran 2/10/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon, akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Yang ketiga, ada pengeluaran kas. Untuk pemasukan dan pengeluaran uang sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas. Untuk pemasukan dan pengeluaran uang di atas 1 juta atau menggunakan cek giro maka dibayar dengan bank BCA. Yang keempat, ada penjualan. Termin pembayaran 2/10/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon, akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar. Untuk penjualan yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima, ada penilaian persediaan barang. Itu ada 2 poin. Yang pertama adalah sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual. Yang poin kedua adalah menggunakan metode FIFO. Untuk yang keenam, pengakuan pendapatan dan beban menggunakan prinsip akrual basis. Selanjutnya, penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus. Di sini ada instruksi. Yang pertama, membuat database perusahaan baru dan akan dilanjutkan oleh audit. Selanjutnya, yang kedua, membuat data master persiapan transaksi. Yang ketiga, menginput semua transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan penyesuaian. Yang keempat, akun-akun rekening yang bukan merupakan akun penting boleh dihapus saja, sehingga limit akun yang dipergunakan lebih banyak lagi. Yang kelima, semua transaksi diperhitungkan dengan pajak yang tertera dalam soal transaksi saja. Tidak ada tarif pajak lain yang pajaknya tidak dicantumkan dalam soal. Untuk nama perusahaannya adalah PT Geraha Indah. Dan alamat perusahaannya berada di Jalan Kemang, 1D nomor 20A, Kemang, Jakarta Selatan. Negaranya berada di Indonesia, kotanya Jakarta, kode posnya 12730. Nomor teleponnya yaitu nomor teleponnya yaitu 021 719 7766. Untuk email dan website tidak ada dalam informasi perusahaan. Setelah itu, lanjutkan. Karena periodenya adalah dari bulan 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020, maka di sini bulannya kita klik Januari untuk tahun 2020 dan tutup akhir tahunnya di Desember. Lalu lokasi dan nama filenya PT Geraha Indah setelah itu lanjutkan lalu proses. Karena bidang usahanya adalah pedagang umum, maka kita kasih pedagang umum. Setelah itu lanjutkan ya.
klik OK. Untuk pada mata uangnya rupiah, lalu lanjutkan. Untuk mata uang asingnya USD dolar dengan kurs 10.000, lalu lanjutkan. Lalu klik selesai. Setelah kita membuat dokumen data baru untuk perusahaan Tata Geraha Indah, maka selanjutnya kita akan membuat data pelanggan, data pemasok, data persediaan, serta data harga tetap. Kita harus klik terlebih dahulu data nama alamat, terus klik tambah baru. Customer yang pertama, perusahaan itu PT Raya Power. Alamatnya Jalan Pejaten Utara, nomor 18, Jakarta Selatan. Klik baru. Customer kedua yaitu PT Jaya Lestari. Alamatnya Jalan Kebayoran Utara, nomor 29, Jakarta Selatan. Klik rekam. Ya, klik ya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, data pemasok atau vendor. Untuk data pemasok atau vendor itu sama seperti data pelanggan. Klik baru, data nama alamat. Tambah data. Di sini tipenya diganti jadi vendor. Vendor yang pertama namanya PT Multigraha. Untuk alamatnya Jalan Danau Senteraya. Nomor 37. Klik baru. Untuk vendor kedua itu Cahaya Arfa, PT Cahaya Arfa. Alamatnya Jalan Raya Bogor. Nomor 43. Klik rekam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Klik ya. Selanjutnya, saldo awal persediaan pertama-tama di data rekening tambah sebelahnya sih total harga pokok penjualan diganti edit jadi furniture rekam. Terus yang kedua persediaan edit persediaan furniture rekam. Yang ketiga penjualan edit
Jadi penjualan furniture, rekam, balik lagi ke HPP yang kedua. Edit, jadi cleaning ad, rekam, selanjutnya persediaan yang kedua, edit, cleaning ad, rekam, selanjutnya penjualan yang kedua, edit, cleaning ad, rekam, tutup, selanjutnya di satuan pengukuran, tambah data, kode satuan unit, nama satuan unit, keterangan unit, unit dasarnya diklik, rekam, selanjutnya ke data lainnya, diklik yang bawah, kelompok produk, produk 1, edit, diganti jadi furniture, rekam, Klik baru. Rekam ya? rekam, produk 2, edit, jadi cleaning ad, rekam, ya, tutup, baru selanjutnya di data-data, data produk, kode barangnya B strip 001, deskripsi bangku sofa, satuan dasarnya unit, rekam, Klik baru aja. selanjutnya B strip 002, deskripsi lemari, satuan dasarnya unit, klik baru, selanjutnya P strip 001, deskripsinya superpel, kuning, pokok barangnya ganti, cleaning ad, satuan dasar unit, baru, klik baru, P strip 002, deskripsinya sapu, satuan dasarnya
unit, klik baru, strip 003, deskripsinya aku cek satuan dasar unit, rekam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitria. Untuk data harta tetap, itu masih modul data-data. Klik data harta tetap, tambah data. Untuk namanya, itu mobil Avanza. Kelompoknya diganti menjadi kendaraan roda 4. Klik OK. Tanggal B-nya 1 Januari 2019. Harga belinya 150 juta. Nilai bukunya udah otomatis. Untuk kode akun itu, untuk asetnya itu kendaraan, akumulasinya itu tetap akumulasi penyusutan kendaraan, depresiasinya udah otomatis beban penyusutan kendaraan. Klik rekam. Ya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Sita. Selanjutnya, untuk menghitung saldo awal akun, lalu pertama-tama kita harus klik ke data rekening, lalu untuk kas dan untuk bank diganti menjadi Bank BCA, lalu rekam. Setelah itu, karena akun-akun yang lain sudah diganti menjadi printer dan pinning ad, maka kita tutup. Lalu, untuk menghitung saldo awal akun, maka kita klik setting, lalu ke saldo awal akun. Setelah itu, isi angka untuk saldo awal akunnya. Untuk kas kecil sebesar 5 juta. Lalu untuk kas sebesar 50 juta. Lalu untuk bank BCA sebesar 100 juta. Lalu untuk piutang dagang, karena ini masih piutang usaha, maka kita akan mengeditnya nanti, dan saldonya sebesar 5.500.000. Lalu untuk persediaan furniturnya itu sebesar 15 juta. Lalu untuk persediaan cleaning ad-nya sebesar 3 juta. Lalu untuk kendaraan sebesar 150 juta. Lalu untuk akumulasi penyusutan kendaraannya sebesar 18 minus 18.750 juta. Lalu untuk hutang usahanya sebesar 10 juta. Dan uang muka penjualannya sebesar 0. Lalu untuk modal di store-nya sebesar 200 juta. Lalu untuk sahamnya 0. Dan laba ditahannya 99.750.000. Dan sistem breakingnya juga 0. Lalu karena ini nilai sebesar sini sudah 0, maka kita klik rekam. Karena masih ada data saldo awal akun yang belum berubah, maka kita klik data rekening, daftar data. Selanjutnya untuk kas kecil sudah benar, kas sudah benar, bank BCA sudah benar. Lalu piutang usaha kita ganti menjadi, lalu klik edit, kita ganti menjadi piutang dagang. Klik rekam. Setelah itu persediaan furnitur sudah ada, lalu persediaan cleaning juga sudah ada. Setelah itu
kendaraan juga sudah ada. Lalu akumulasi penyesuaian kendaraan juga sudah. Ini kita edit. Akumulasi penyesuaian kendaraan sudah ada, maka kita klik rekam. Setelah itu, utang dagang. Klik edit. Oke. Ini menjadi utang dagang. Rekam. Kalau sudah tidak ada data yang diedit, maka klik tutup. Setelah itu, kita akan masuk ke saldo awal piutang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke setting, klik setting. Saldo piutang, pilih ke piutang usaha, saldo awal piutang usaha. Di situ klik tambah baru. Pilih nama customer-nya PT Raya Power. Klik. Tanggalnya itu 29 Desember 2019. Ya, 29. Nomor invoice-nya itu INF strip 01. Nilai piutangnya sebesar 1 juta. Adapun termin pembayaran. Hari diskonnya 10, jatuh temponya itu 30, serta diskonnya itu 2%. Rekam, klik rekam. Nama customer yang kedua, klik baru. Nama pelanggan klik PT Power Raya Power. Klik. Nomor invoice-nya itu, tanggalnya itu 31 Desember 2019. Nomor invoice-nya INF strip 02. Piutangnya senilai 2 juta. Klik termin pembayaran. Hari diskonnya 10 hari, jatuh temponya 30 hari, serta diskonnya 2%. Klik rekam. Customer yang ketiga yaitu PT Jaya Lestari. Karena di sini tidak ada, kita membuat customer yang ketiga tambah baru. Oke, Jaya Lestari. Tanggalnya itu 31 Desember 2019. Nomor invoice-nya itu INF strip 03. Piutangnya senilai 2.500.000. Termin pembayarannya 10 hari, hari diskonnya jatuh temponya 30 hari, diskon awalnya 2%. Klik rekam, lalu tutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk saldo awal hutang itu masih sama. Di setting, saldo awal hutang. Klik baru. Nama pemasoknya PT Multigraha. Klik 2 kali. Oke. Untuk tanggalnya, tanggal 13 Desember 2019. Nomor invoice-nya INV strip 01. Nilai hutangnya sebesar 5 juta. Cara pembayarannya 10.30 buat. Klik rekam. Klik baru lagi. Nama masuk saya itu PT Cahaya.
Oke. Untuk tanggalnya itu tanggal 30. Oke. Invoice-nya INV strip 02. Nilai hutangnya sebesar 5 juta. Dan pembayarannya masih sama. Ada diskon 10, ada jatuh temponya 30, diskon awal 2%. Klik rekam. Tutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saldo awal persediaan masih sama di setting. Saldo awal persediaan tambah baru. Kode barangnya P-002. Kode barang diklik P-002. Klik OK. Stok awalnya 10. Harga produk 100.000. Klik rekam. Tambah baru. Klik kode barang. Kodenya B-001. Klik OK. Stok awalnya 10. Harga produk 500.000. Klik rekam. Tambah baru. Klik kode barang. Kode akunnya B-002. Oke. Jumlah stoknya 10. Harga produk 1 juta. Klik rekam. Selanjutnya tambah baru. Klik kode barang. Kode barangnya P-001. Oke. Jumlah stoknya 10. Harga pokoknya 100.000. Klik rekam. Tambah baru lagi. Klik kode barang P-003. Jumlah stoknya 10. Harganya 100.000. Klik rekam. Tutup. Yes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya untuk menghitung dokumen transaksi untuk dokumen nomor 1. Selanjutnya masuk ke dalam modul cash and bank. Lalu ke kas luar. Oke. Karena di sini akun kasnya Bank BCA, karena nominalnya 24 juta, maka masuk ke dalam akun kas Bank BCA. Lalu masuk ke penerima. Lalu karena PT Mega Home sebagai order, maka kita klik OK. Tanggalnya 1 Januari 2020. Terus memonya yaitu pembayaran di muka untuk sewa gedung. Lalu untuk kode kasnya itu sewa dibayar di muka. Klik OK. Sebesar 24 juta. Setelah itu kita rekam. Lalu klik data. Lalu masuk ke dokumen transaksi nomor 2, yaitu masuk ke modul pembelian. Lalu ke invoice pembelian. Tambah data.
Karena ini merupakan jasa, maka klik jasa. Lalu nama pemasoknya yaitu, karena belum ada maka klik baru. Lalu ini masuk ke other. Lalu ini PT Electronic Solution. Lalu klik rekam. Lalu ya, Ini vendor ya? kenapa? Harusnya vendor, soalnya adarnya nanti di transaksi 7002. Emang vendor ya? Itu gue ngasih order. Vendor. Ini bakal gue. Mau bantu sih PT. Lalu sebelum masuk ke dokumen transaksi nomor 2, kita masuk ke invoice pembelian. Lalu tambah data. Lalu sebelumnya kita klik jasa. Lalu ke pemasok. Karena PT Electronic Solution belum ada, maka klik baru. Lalu di sini PT Electronic Solution. Lalu klik rekam. PT Electronic Solution. Lalu klik OK. Setelah itu, untuk tanggal fakturnya 2 Januari 2020. Keterangannya yaitu pembelian aset. Lalu untuk deskripsinya, laptop Asus. Kodenya sewa dibayar di muka. Lalu klik OK. Diterimanya 1 buah. Lalu harganya sebesar 5 juta. Untuk pajaknya menggunakan VAT, klik OK. Setelah itu tanggal pengirimannya bisa bebas, tapi mungkin bisa kita tulis sebagai 10/3/2020. Yang pembayarannya 10 untuk harga diskon. Harga itu temponya 30, diskon awalnya 2%. Lalu klik OK. Untuk biaya-biaya lain kosongkan. Lalu total pajak sebesar 500.000 dan total setelah pajak 5.500.000 dan saldo terhutangnya 5.500.000. Lalu rekam. Lalu klik batal. Selanjutnya untuk dokumen transaksi nomor 3, yaitu untuk pembayaran hutang. Untuk pembayaran hutang, kita masuk ke dalam modul penjualan. Setelah itu, klik pembayaran piutang usaha dan klik Add. Akun kasnya BCA karena nominalnya di atas 1 juta. Dari PT Raya Power, lalu klik OK. Untuk memonya yaitu pelaksanaan faktur. Tanggalnya (2 Januari 2020). Lalu nomor invoice-nya masukkan ke invoice nomor 1. Untuk di pembayaran hutang harus diberikan transaksi untuk diskon. Selanjutnya untuk invoice nomor 2, klik OK.
dan ada transaksi diskonnya. Dan di sini sebesar 2.940.000. Lalu kita klik rekam. Lalu batal. Selanjutnya untuk dokumen transaksi nomor 4. Transaksi nomor 4 di modul penjualan, di uang muka penjualan, nama data, pelanggannya PT Raya Tower. Oke. Sebesar 5.725.000. Tanggalnya 5 Januari 2020. Oke, rekam. Setelah itu ke invoice penjualan. Tambah data. Nama pelanggannya PT Raya Tower. Tanggal 5 Januari 2020. Nomor barangnya B001. Oke. Dikirim 5. Harganya 1 juta. Pajaknya 4 PAT. Pajak. Terus yang kedua P001. Nomor barangnya. Dikirimnya 5. Harganya 200.000. Pajaknya PAT. Nah, diklik uang mukanya yang bawah. Ya, oke. Terus termin pembayaran 10, 30, 2. Oke. Biaya pengantaran atau biaya lain lanjutkan. Ya, situ diklik 100.000. Rekam. Batal. Sekarang transaksi nomor 5, biaya bensin, parkir, dan tol itu di modul kas dan bank. Kas keluar, tambah data, penerimanya diklik. Ini namanya Ahdan karena belum ada, jadi tambah baru. Ada aja. Ahdan. Rekam. Yes. Oke. Tanggalnya tanggal 8 Januari 2020. Klik kodenya. Ini nama akunnya uang bensin, parkir, dan tol. Kayaknya nggak ada, jadi tambah baru aja. Klasifikasinya biaya operasional.
Bawa lagi. Beban operasional lain. Oke. Nama akunnya uang bensin, koma parkir, koma tol. Rekam. Oke. Sebesar 200.000. Sebesarnya diklik. Ya, oke. Rekam. Batal. Sekarang transaksi nomor 6, pendapatan jasa. Di penjualan, di modul penjualan, di invoice penjualan, nama data, nama pelanggannya PT Raya Power, tanggal 9 Januari 2020, tunai sama jasanya diklik. Oke. Deskripsi pesanan, jasa clean. Kode akun, pendapatan jasa clean. Pendapatan lainnya aja ganti. Nah, edit. Pendapatan jasa clean. Rekam. Oke. Dikirimnya 50. Harganya 500.000. Pajaknya VAT. Oke. Salesman-nya Rahmat karena belum ada, jadi tambah baru. Ini employee Rahmat. Alat Ratih namanya. Sebut lagi deh. Oh iya, berarti rekam. Yes. Oke. Rekam. Batal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk transaksi 7, itu penambahan modal dari pemilik, kita ke modul kas bank. Kas masuk, tambah data. Akun kasnya tetap Bank BCA karena lebih dari 1 juta. Darinya itu Bapak Dimas. Karena belum ada, kita tambah baru. Di sini kelompok kami pakainya ada. Namanya Bapak Dimas. Rekam. Oke. Untuk tanggalnya itu tanggal 10 Januari 2020. Memonya, setoran modal pemilik. Masuk ke Bank BCA. Di sini kodenya itu modal di setor. Itu Bank BCA.
Klik OK. Nilainya sebesar 100 juta. Klik sebesar yang di atas, di bawah tanggal. Baru klik rekam. Selanjutnya transaksi. Oh, batal. Oh ya, berarti ini gue stop share dulu deh. Untuk transaksi 8, itu kita ke modul pembelian. Invoice pembelian tanpa data. Jasanya di analisis. Untuk vendor itu Cahaya apa? Oke. Tanggalnya 11 Januari 2020. Nomor barangnya itu P001. Harganya 100.000. Ada pajaknya. Ini, oke. Nomor barang yang kedua P002. Oke. Diterima 10. Harganya 100.000 sama VAT. Nomor barang yang kedua P003. Diterima 10. Harga satuannya tetap 100 VAT. Untuk tanggal pengirimannya 21 bulan Januari 2020. Sama pembayarannya 10 30 2. Oke. Biaya lain-lainnya 50.000. Langsung ditulis aja. Klik rekam. Batal. Transaksi yang ke-9 kita ke modul pembelian masih sama. Terus ke pembayaran hutang. Tambah data. Akunnya Bank BCA, penerimanya Cahaya Arfa, PT Cahaya Arfa. Gironya diklik. Tanggalnya 16 Januari 2020. Nomor invoice-nya invoice 02. Klik rekam. Nomor gironya BG. Udah pakai strip 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jatuh temponya 23 Januari 2020. Oke. Ya. Oke. Batal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Save. Pertama-tama, klik modul penjualan, lalu ke invoice penjualan, tanggal baru. Nama pelanggan itu PT Jaya Lestari. Klik OK. Lalu ke tanggal itu 17 Januari 2020. Deskripsi barangnya itu jasa print.
Kode barangnya itu pendapatan. Klik OK. Dikirimnya itu 10 dengan harga 50.000. Total pajaknya itu diklik. Lalu pilih VAT, klik tab. Marketingnya, salesman-nya audit. Klik. Karena tidak ada, tambah baru, sebut baru, klik baru. Audit. Akan diklikkan. Klik ya. Pertama-tama klik mode penjualan, lalu ke invoice penjualan, tambah baru. Nama pelanggan itu PT Jaya Lestari. Klik OK. Lalu ke tanggal itu 17 Januari 2020. Deskripsi barangnya itu jasa clean. Kode barangnya itu pendapatan. Klik OK. Dikirimnya itu 10 dengan harga 50.000. Total pajaknya itu diklik. Lalu pilih VAT, klik tab. Marketingnya, salesman-nya audit. Klik. Karena tidak ada, tambah baru, sebut baru. Audit. Akan diberikan. Klik ya. Oke. Klik rekam. Oke, selanjutnya ke modul invoice penjualan. Klik tambah baru. Nama pelanggannya itu PT Jaya Lestari. Oke. Tanggalnya itu 17 Januari. Jasanya itu tidak usah diklik. Lalu nama barangnya itu Superpel. Ya, klik OK. Dikirimnya itu 2. Harganya itu 200.000. Ada pajaknya, klik. Pilih VAT, klik OK. Terus salesman-nya audit. Klik OK. Lalu rekam. Klik batal. Pilih modul cash and bank, lalu klik kas keluar, tambah baru. Akunnya itu kas. Penerimanya itu Bapak Rian. Klik OK.
Tanggalnya itu 18 Januari 2020. Nama akunnya itu apa sih? Uang muka perjalanan dinas. Karena tidak ada, kita bisa mengedit, mengganti uang muka perjalanan dinas. Klasifikasinya itu biaya dibayar di muka. Klik, lalu rekam, ya, klik OK. Nominalnya itu nilainya 900.000. Klik sebesar, tap sekali, klik sebesar, lalu klik rekam. Klik batal. Lalu transaksi yang nomor 12 itu kita ke modul kas and bank juga, klik giro cair, giro kelar. Kan pada 23 Januari ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 16 Januari pada PT Cahaya Arfa. Berarti kita lalu klik giro cair. Penerimanya itu langsung rekam apa yuk? Oh berarti langsung rekam aja, nggak perlu lagi ya? Enggak, soalnya itu udah kekunci tuh namanya. Penerimanya segala macam. Dia mau konfirmasi doang kayak. Oke. Lalu klik rekam. Klik batal. Tutup. Sekian dari transaksi PT Graha Indah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.